15 Agustus 1945, Presiden Amerika Harry S. Truman mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah Perang Dunia Kedua. Jepang menyerah karena menerima paket dari Amerika, menyebabkan kota Nagasaki dan Hiroshima hancur total. Korban rakyat sipil diperkirakan hingga ratusan ribu jiwa. Infrastruktur kota hancur, roda ekonomi Jepang pun hancur seketika, membuat Kaisar Hirohito pada saat itu lebih memilih mundur dan menyerah kepada pihak sekutu. Pada video kali ini kita akan menelusuri sebuah kampung yang bernama Kampung Hiroshima. Bagaimana perjalanannya? Tetap di Jejak Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Cirenghas dan alhamdulillah kita sudah sampai di Kampung Hiroshima atau lebih dikenalnya Hiroshima 2 ya es. Di sini ada beberapa peninggalan dari tentara Jepang terdahulu ya es. Salah satunya yaitu seperti bangunan di tengah sawah sebelah sana, yaitu kalau informasi dari warga setempat itu kolam ya es. Tapi nanti detailnya kita lihat aja es. Dan menurut warga setempat juga menuju ke arah sebelah sananya lagi ada sebuah terowongan juga yang dibangun oleh tentara Jepang es. Nah es, sekarang kita sedang menuju ke bangunan pertamanya. Nanti kita cek ya, di bangunan ini terdapat apa saja es. Tapi menurut informasi dari para warga, ini tuh merupakan sebuah kolam es. Namun untuk kolamannya dipergunakan untuk apa? Nanti kita cari lebih lanjut es. Saya sudah sampai di bangunan pertama ini, dan di sini itu terdapat sebuah kolam ya es, seperti yang CS lihat. Di sini dulunya entah dipakai untuk apa, tapi menurut informasi yang saya baca di internet bahwa prajurit Jepang itu ingin membuat sebuah, mungkin tepatnya ini ya, base camp militer es. Jadi prajurit Jepang membuat base camp militer rahasia di area sini, kemudian dinamai oleh para warga sekitar ini Hiroshima ya es. Seperti yang CS lihat, ini adalah bangunan atau sisa-sisa puing-puing dari bekas masa Perang Dunia Kedua es. Nah, seperti yang CS lihat, ini tuh memang sudah tua sekali es. Jepang itu membuat fasilitas ini pada tahun 1900 atau sekitar ya es, sekitar 1942 atau 1944 ya es. Namun seperti yang CS ketahui bahwa Jepang itu kalah perang karena terkena permen dari Amerika Serikat ya es. Ya, CS tahu sendirilah apa yang dimaksud dengan permen. Nanti kita lanjut ya es ke situs atau bangunan sisa-sisa dari masa Perang Dunia Kedua ini. Kita lanjut perjalanan kita es menuju ke sebuah terowongan. Di sebelah sana nanti ada terowongan yang dulunya dipergunakan untuk mengantar obat-obatan, peluru, bahkan senjata ya es. Nah es, kita sudah sampai di salah satu terowongan Hiroshima ini ya es. Dari informasi yang saya terima bahwa dulunya ini akan dibangun sebuah base camp militer dan dipergunakan tentara Jepang untuk melatih para penduduk ya es, agar bisa ikut membantu atau mungkin berperang melawan sekutu. Jadi es, di area sini hanya terdapat sebuah terowongan ini yang kalau tidak salah ya es, ini dulunya akan digunakan untuk
membangun fasilitas rel ya es, rel kereta untuk mengantarkan persenjataan, perobatan, dan juga amunisi untuk perang. Seperti yang CS ketahui, Jepang itu selalu melakukan kerja romusa ya es, atau istilahnya kerja rodi, kerja paksa tanpa dibayar. Seperti yang CS lihat, ini yang terowongan kedua ya es. Kita akan coba masuk menuju area ini. Nah es, kita sudah berada di area terowongan dan suasana perang dunia keduanya terasa es. Nah es, kita akan mencoba eksplor lebih lanjut sisa-sisa bangunan yang ada di Kampung Hiroshima 2 ini. Nah es, kita sudah berada di sisi lain terowongan. Seperti yang bisa saya lihat, inilah sisi lain dari terowongannya ini. Ini asumsi saya ya es, mungkin dulunya relnya itu dari sebelah sana dibangun menuju ke sebelah sini, dan di belakang saya ini terdapat sebuah gunung. Mungkin akan membuat terowongan lain juga kalau itu Jepang masih belum kalah perang dunia kedua ya es. Jadi kalau Rosan seorang bapak saya Pak? Bapak Saifullah. Pak Saifullah, panginten bisa menjelaskan nggak sedikitnya sejarah, kan mungkin Bapak juga dari ayahanda dan juga dari sepuh-sepuh, seperti apa histori di balik adanya Kampung Hiroshima ini, salah satu peninggalan bangunan-bangunan berada di sini Pak? Ya kemungkinan ada bagusnya sih gitu. Ada bagusnya ya. Soalnya kan kemarin-kemarin juga pas adalah setengah bulanan ini kan banyak yang berkunjung, para orang-orang TNI gitu. Oh, ke sini, Ini ke bangunan ini? kan bekas dibersihin sama dia tuh semuanya. Oh, Nah ini tuh kan bersih. iya. Oh, pernah dilakukan pembersihan juga oleh TNI. Oh, gitu. Jadi dulunya itu tempat ini fungsionalnya itu untuk Untuk pabrik mungkin. pabrik ya. Kalau itu mah udah jelas penampungan minyak tanah. Dulu kan dari sebat kolam gitu. Kan itu kolam sepor motor. Kalau Karapiak mas sebelah sana. Apa itu namanya? Karapiak. Karapiat. Karapiak itu tahu apa itu dulunya sih, tapi dibilangnya itu Karapiak. Tapi bekas bangunan Jepang juga dulu. Oh, Jepang juga ya. Cuma untuk puing-puing bangunan yang tersisa hanya bangunan ini, Terowongan. terowongan dan juga Bangunan jelas gedung-gedung itu. gedung-gedung ya. Kalau untuk fungsional terowongan ini untuk apa Pak? Dulunya katanya sih ini kan kan ngambil minyak tanahnya dari bukit. Ya. Kemungkinan jadi kan ini buat apa itu? Buat pipa lah kemungkinan. Oh, pipa. Soalnya kan di situ di kolamnya ada buat pipa itu. Oh, Ya. Kemungkinan buat pipa ke sananya gitu. Luar biasa. Cuman itu penampungan kayaknya. Ya, bisa jadi Bisa jadi. karena mendekati dengan fakta apa yang disampaikan itu masuk akal. Hmm. Kalau bangunan puing itu Pak, bekas apa Pak? Bekas gedung juga. Bekas gedung. Bekas gedung. Barangkali tahu gedung apa yang didirikan di puing-puing itu Pak? Kayaknya sih gedung kayak apa itu? Pendiaman orang, misalkan orang-orang pabrik gitu. Oh, kayak mes ya, base camp. Mes, kayak Ya. dulu kayaknya kan ada sesepuh di sini kayak namanya Bapin Ana, tahu. Oh, beliau tahu sejarah di sini karena sudah sepuh ya. Oh, Iya. Dan juga di sini dulunya itu memang sepenuhnya dari sawah-sawah ini itu bekas bangunan rencana terdahulu ya. Iya. Ketika Jepang menjajah Indonesia di tahun 1939 sampai dengan 1942 ya. Sebelum akhirnya dikalahkan oleh negara Amerika di bawah Nagasaki dan Hiroshima Cuman ya. yang ada masih kelihatan bangunan-bangunannya sampai sini. Memang kalau sampai batasnya sampai asrama. Cuman bangunan yang sampai kelihatan itu masih di sini. Gitu. Oh, kalau bangunan yang masih nampak dan masih ada puing-puingnya itu di sini. Oh ya, masih ada sisa-sisanya tuh di sini Pak ya. Ah. Kalau di sana mah udah Di sana mah kemungkinan baru belum dikerjakan belum menurutnya. dikerjakan. Belum dikerjakan. Kemungkinan gitu. Dahulu Iya. kalanya itu karena kalah duluan sama Amerika ya. Oke. Makanya kan itu disebutnya itu kan asrama ujung genteng gitu kan. Oh, di situ Kemungkinan kan mau dibikin asrama. Ya, gitu dibikin kan. asrama. namanya itu Asrama Ujung Genteng.
Berapa lama untuk dari sini menuju ke sana ke asrama? Kemungkinan ya setengah jam, Pak. Setengah jaman. Wah, luar biasa ya. Setengah jam. Luar biasa. Cuma mungkin yang bisa ditemukan hanya puing-puingnya saja ya. Kalau misalkan yang masih utuh itu di sini ya Pak ya. Iya. Mungkin ada harapan nggak Pak, Bapak selaku warga masyarakat di sini, karena kan ini termasuk salah satu edukasi sejarah ya. Saya pun miris melihat bangunan-bangunan ini dipenuhi Abaikan. dengan rumput-rumput liar ya, terabaikan. Padahal ini termasuk salah satu nilai-nilai sejarah bahwa Kekaisaran Jepang pernah menjajah Belanda. Dan harapan Bapak selaku warga masyarakat di sini apa Pak? Tapi kalau masalah harapan mah ya kemungkinan baik-baik aja gitu sampai ke depannya gitu. Ya, Cuman kan saya juga pernah dulu mendengar ya. ini kata-kata orang bangsa TNI itu katanya nantinya itu mau dibikin wisata. Yang dibikin wisata itu bukan sebelah sini. Itulah yang namanya Karapiak itu. Karapiak. Ya, yang Bisa sebelah diantarkan sana. ke sana Pak? Bisa kan jalan sana juga. Oh, jalan sana. Boleh Bapak duluan? Oh, Jadi Pak, mungkin ini teh mungkin dulunya ini tuh sebuah dinding Pak ya. Iya. Sebagai penanda bahwa kawasan ini tuh memang dulunya ini base camp Pak ya. Base camp Jepang. Soalnya seperti yang saya baca dari sumber lain Pak, dulunya itu ini itu dijadikan barak militer rahasia Jepang Pak. Ya mungkin kebenarannya wallahu alam Pak ya. Cuman ini informasi yang beredar dari internet dan yang saya dapatkan. Kalau bangunan yang di bawah sana, itu emang bangunan belah mana Mang? Lalu di Honop ya. Di bawah itu bangunan apa Pak ya? sama Oh sisa-sisa puing begini juga Pak ya? mungkin juga. Hmm. Nggak ada yang cuman kecuali ini aja yang berbentuk masih Utuh, kelihatan masih ada kelihatan. utuh Oh ya ya ya. guha itu. Oh jadi memang sisa-sisa yang masih berwujud mah Pak ya, berwujud mah cuman oh mangga Cuman kayak pondasi-pondasi gitulah. ya masih yang terlihat pondasinya itu sebuah penampung kolam minyak ini ya Pak ya, dan juga terowongan yang di sebelah sana. Iya. Ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya Pak Saifullah dan Pak Saifullah ini pengetahuan sejarahnya patut kita acungi jempol juga ya. Beliau tidak lupa dengan sejarah dan termasuk salah satu warga masyarakat yang peduli dengan sejarah karhun-karhun kita ya Pak ya. Iya. Jadi emang diadakannya Hiroshima ini bisa disebutkan sebagai barak militernya dari Kekaisaran Jepang. Iya. Dahulu kala mendirikan salah satu bangunan rahasia, Base camp rahasia. base camp rahasia di tempat ini untuk berfungsi seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu penggunaan dan pembawaan minyak ya. Ya minyak, kalau tidak salah minyak, bahan medis, peluru dan juga amunisi. Oh seperti itu ya. Kalau masalah itu katanya apa tuh base camp yang paling terbesar gitu. Oh, Itu di Kampung Nengeng. kampung mana Pak? Masih di Kampung area Nengeng. sekitar sini. Kampung Nengi. Desa Tegak Panjang juga. Oh, Desa Tegak Panjang juga. Kampung Jauh gak Pak dari sini? Ada perapatan. Ya. Di sana kan Bapak tadi lewat ke situ. Ya lewat bangunan kayak SD itu. Enggak, maksudnya dari atas Bapak dari mana tadi? Saya mah dari bawah, dari Oh, dari bawah. ya dari bawah. Kalau dari atas mah kan ada perapatan. Belok. Kalau dari sini mah belok kiri Kampung Nengeng. Kampung Nah, Kampung Nengi. Nengeng. Oh di sana juga ada bangunan-bangunan Jepang juga Pak. Banyak di situ juga. Masih banyak. Masih banyak. Selain dari sini. Iya. Kan itu katanya apa tuh penampungan para orang yang sakit itu ditampungnya di situ. Di medis ya. Ya benar. Bangunan-bangunannya masih ada puing-puing bangunannya. Ada kayak gini Bang. Oh masih ada sisa-sisanya pondasinya. Cuma untuk pusat mungkin di sini ya. Ya, pusat mah kalau pusat mah di sini. Oke, sangat jelas ya, dan tak lupa kita bantu juga inilah Pak Saifullah. Bapak asli warga kampung sini Pak? Asli warga kampung sini, dan untuk kedepannya semoga ya Pak ya tempat ini bisa dilestarikan kembali dan Betul. diperhatikan Amin, oleh amin. aparat Amin pemerintah. amin. Nah Es di sebelah sini ada Mang Aer. Mari kita tanya pendapat soal Mang Aer tentang kampung Hiroshima 2 ini. Mang Aer, kumaha Mang? Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah Mang Aer. Jadi Mang Aer, kesimpulan yang bisa diambil Mang Aer perihal kampung Hiroshima 2 ini seperti apa Mang? Ya, jadi kampung Hiroshima 2 ini berada beberapa peninggalannya seperti di sebelah sana ada terowongan ya, dan Ya, juga betul. ada penampung minyak di Ya, sini. betul. Dan penampung minyak ini termasuk salah satu sarana metode Jepang untuk mengumpulkan minyak tersebut yang dipergunakan untuk kepentingan Kekaisaran Jepang dahulu. Adapun di sini memang termasuk salah satu barak militernya Jepang, dan penggunaannya itu sebagai sarana untuk membuat senjata dan medikal, Kak. Ya betul Setelah kan ada beberapa peninggalan juga ya. Ya, yang Namun ini salah satu nilai-nilai sejarah untuk kita
Bahkan sebagian warga kampung di sini peduli Kang dengan Ya, betul. sejarahnya. Betul. Masa kita enggak gitu kan ya? Ya, betul. Bahkan seperti Tuan Fujiyama sebelum beliau meninggal, beliau sering kesini tiap tahun Kang. Tuan Fujiyama salah satu warga masyarakat Jepang yang hingga sebelum akhir hayatnya beliau sering berkunjung ke sini sebagai bentuk peduli kepada leluhurnya. Apalagi kita gitu kan ya. Tapi insya Allah kedepannya semoga Baraya dari Jejak Nusantara semakin peduli dengan sejarah-sejarah leluhur, lebih bijak dalam berkomentar, dan juga selalu share dan juga menyukai dengan video-video Jejak Nusantara, karena Jejak Nusantara keren. Hatur nuhun Kang AR, yang disampaikan Kang AR mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi pembelajaran sebagai bahwa bukti Jepang itu pernah menjajah Indonesia ya Kang AR. Kekaisaran Jepang dahulu ya. Ya, betul. Mantap. Nah, alhamdulillah perjalanan Jejak Nusantara kali ini mungkin akan kita akhiri, dan mudah-mudahan apa yang informasi CS terima ya kalaupun ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon koreksi di kolom komentar ya Demikian tim Jejak Nusantara izin pamit undur diri. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.